그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, share lagi kegiatan aku pada pagi hari ini. Aku mulai dengan buka gorden dulu. Nah, ini tadi aku bangunnya itu agak kesiangan gitu ya teman-teman. Udah jam setengah 5. Terus lanjut aku sholat subuh. Terus aku lanjutin untuk beres-beres ini. Nah, ini rumah aku berantakan banget karena tadi malam belum aku beresin sama sekali. Nah, kalau bangun tidur lihat ruang tamu, dapur itu berantakan, jadi mana pusing gitu lihatnya ya teman-teman. Jadi ini aku cepet-cepet mau beresin biar ntar mood aku kembali lagi semangat gitu. Ya karena tadi malam itu aku jenguk saudara aku yang lagi sakit gitu, jadi pulangnya itu malam, jadi aku nggak sempet untuk beresin. Terus ini ruang tamu juga berantakan banget, terus dapur juga, cucian piring numpuk, jadi pusing gitu lihatnya ya teman-teman. Nah, kalau semua berantakan kayak gini jadi bingung gitu mana dulu yang harus dibersihin gitu ya teman-teman. Terus biasanya sih ya aku bersihin di ruang paling depan dulu, di ruang tamu, terus ntar kamar, terus ntar di ruangan lainnya gitu ya teman-teman, satu-satu dulu. Jadi kita fokus di satu ruangan dulu, terus ntar kalau udah bersih kita beralih di ruangan lainnya gitu. Nah, apalagi si Dedek sekarang lagi aktif-aktifnya, terus semua lipetan baju yang udah dilipet itu diberantakin lagi, terus barang-barang yang ada di laci itu dikeluarin semua. Jadi rumah itu otomatis sering berantakan gitu. Tapi mau gimana lagi sih ya teman-teman, karena anak balita yang sedang aktif-aktifnya, aku juga biarin aja dulu, ntar kalau udah selesai aku beresin lagi. Oke, ruang tamu udah selesai, terus aku lanjut di ruang TV. Ini aku cuma buka gorden aja. Ini aku belum beresin ya teman-teman, karena si Dedek sama adik aku masih mainan di situ. Nah, ini aku lanjut beresin di ruang sholat. Nah, ini diberantakin kayak gini sama Dede ya teman-teman. Bajunya yang udah aku lipetin itu dikeluarin semua, terus diberantakin gitu. Nah, kalau punya anak balita itu jangan harap rumah itu rapi terus gitu ya teman-teman. Dimana-mana pun pasti ibu-ibu itu ngerasain yang kayak gini. Rumah selalu berantakan, terus ya kita sih yang harus sering-sering beresin. Nah, jangan kira rumah aku itu selalu rapi. Aku juga sama kayak ibu-ibu lainnya gitu ya teman-teman yang punya anak balita. Rumah itu sering berantakan gitu, tapi aku juga sering untuk rapiin. Karena aku kalau lihat rumah yang berantakan terus berserakan gitu, pusing lihatnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku beberes, terus adik aku itu bantuin untuk jagain si Dedek gitu ya teman-teman. Adik aku juga tidur di rumah aku karena ibu bapak aku masih ada di Bali berkunjung ke rumah kakak aku gitu. Jadi dia tidur di tempat aku. Sekalian ini aku bikin video, dia aku suruh bantuin jaga si Dedek.
Nah, alhamdulillah ini ruang tamunya udah selesai diberesin, disapu juga udah selesai. Ini lanjut di dapur ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin dulu sepedanya. Nah, ini keadaan dapur aku yang super berantakan banget ya teman-teman. Nah, ini yang dikira dapur aku selalu rapi, ini keadaan nyatanya dapur aku ya teman-teman. Nah, ini aku mulai beresin. Ini piring-piring kotor ini aku mau cuci, terus ini yang berserakan ini aku mau taruh di tempatnya gitu. Nah, terus ini aku mulai dengan cuci piring dulu gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih aku ini belum masak ya teman-teman, tapi sebelum masak ini aku mau beresin dapur aku, cuci piring dulu gitu, biar mood aku untuk masak itu semangat lagi gitu ya teman-teman. Ya walaupun ntar setelah masak itu berantakan lagi, tapi setidaknya pas masak itu kan rapi gitu ya teman-teman. Jadi kita itu semangat untuk masak. Terus ntar setelah masak juga nggak senumpuk gini ya teman-teman. Ini numpuk banget karena kemarin itu belum aku cuci. Ini cucian kemarin sore gitu belum aku cuci. Jadi paginya ya otomatis numpuk segunung kayak gini. Nah, ini ya teman-teman yang bikin males itu cucian piring menumpuk, terus dapur berantakan. Nah, itu yang bikin kita mager untuk ke dapur. Nah, kalau dapur udah bersih terus rapi gitu, nah semangatnya itu pasti nambah gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih enakan diberesin pas malam hari gitu ya teman-teman. Paginya bangun itu semua udah beres, cucian gak numpuk, udah bersih semua. Terus tambah semangat gitu, tambah fresh gitu lihatnya ya teman-teman. Tinggal masak aja gitu. Tapi gitu ya teman-teman, kadang gitu udah ngantuk, terus si dedek rewel, kadang juga ada kesibukan lainnya gitu. Jadi ya otomatis dikerjain pada pagi hari. Tapi kalau aku sempet gitu ya teman-teman, aku lebih sukaan diberesin pada malam hari gitu. Oke, sekarang lap-lap dan cuci piringnya udah selesai. Lanjut ini aku ke meja makan ya teman-teman. Nah, ini meja makannya juga lumayan berantakan. Tas ada di meja makan. Terus ini juga aku mau buangin yang nggak kepake ini ya teman-teman. Nah, ini juga aku lap-lap di area meja makannya juga. Nah, tapi ini meja makan ini aku jarang banget makan di meja makan gitu ya teman-teman, karena Pak Su itu lebih suka makan di bawah gitu. Oke, bersihin meja makannya udah selesai. Ini lanjut aku mau bikinin lauk untuk si Dede. Ini biasanya si Dede itu aku bikinin itu ya teman-teman, ikan, terus aku masak sama tomat gitu. Nah, ini aku mau kasih minyak sedikit ya teman-teman. Terus aku mau goreng bumbunya. Ini aku kasih bumbu lengkuas sama bawang merah, bawang putih gitu. Nah, ini aku tumis. Terus aku lanjut kasih tomat gitu ya teman-teman. Karena si Dede itu suka banget sama kayak gini yang ada tomatnya gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi ikannya lupa aku record, aku masukinnya lupa ya teman-teman, aku record. Nah, itu tadi udah selesai, udah matang. Terus aku lanjut mau bikin balado terong ya teman-teman. Nah, tadi malam itu aku mampir di penjual sayur gitu. Nah, ini aku beli terong ya teman-teman, karena kelihatannya itu masih muda-muda, masih fresh. Jadi aku beli. Nah, ini enak banget, masih muda ya teman-teman, jadi manis gitu. Nah, ini terongnya aku goreng dulu sebentar aja ya teman-teman, karena ntar takut kelembek kan kalau lama-lama. Nah, ini aku goreng juga cabenya. Nah, ini banyak banget cabenya ya teman-teman.
karena sekarang cabai itu mahal, tapi pengennya itu masih makan pedas gitu ya teman-teman. Tapi untungnya itu di sawah itu, sawah aku itu masih ada cabai, jadi belum beli gitu ya teman-teman, karena di sini itu cabai itu mahal banget, udah 86.000 di sini ya teman-teman 1 kilonya itu. Nah ini mau tahun baru ini semua mahal ya teman-teman di tempat aku. Kalau di tempat kalian gimana? Masih normal atau udah mahal juga? Kalau di sini sih kemarin sih aku juga sempat nanam cabai gitu ya teman-teman, suami aku. Tapi pas harganya itu masih murah, jadi ya belum rezekinya ya teman-teman. Terus sekarang udah mati cabenya, harganya mahal banget gitu. Nah ini sambal terong baladonya udah selesai, udah mateng. Nah ini mantep banget ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.